Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Desta Rahma Irayani dari kelas PSTIB dengan NPM 23150610006. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas Internet of Things mengenai monitoring parkir dengan Internet of Things. Jadi menggunakan namanya ESP8266, kemudian ultrasonic, buzzer, dan juga LED. Jadi terdapat logika dari sebuah ultrasonic yang akan menghidupkan buzzer dan juga LED-nya. Jadi langsung saja kita akan ke kode dan juga demonstrasi alatnya. Oke, baik. Jadi di sini dapat dilihat terdapat kode dari ESP8266-nya yang akan dikirim ke ESP8266. Jadi di sini terdapat konfigurasi WiFi serta URL dan juga deklarasi input dari sensor ultrasonic, LED, dan juga buzzer. Nah, di sini kan saya menggunakan password dari asrama saya, yaitu asrama Sofi, dan juga passwordnya. Nah, kemudian juga ada URL yang saya gunakan, di mana di sini saya menggunakan IP laptop dan juga folder directory dari file PHP yang saya buat, yaitu dengan nama project_IoT dan juga get TV itu yang saya buat di PHP-nya. Nah, kemudian ini deklarasi pin-pin dari sensor-sensor yang saya pakai. Ada LED, kemudian pin ultrasonic dan juga pin buzzer. Nah, kemudian di sini juga terdapat logika yang sudah ditentukan. Jadi ada 3 kondisi, di mana ketika lebih dari 20 maka akan menampilkan status bahwa jaraknya yaitu jauh. Nah, dengan jarak jauh ini maka buzzer akan berbunyi dengan waktu 1 detik sekali per 1 detik. Jadi delaynya itu 1 detik. Nah, kemudian ketika dia di kondisi lebih dari 10-20 maka itu kondisi sedang dengan delay buzzernya 500, dan ketika dia kurang dari 10 maka dia berstatus dekat, dan delay dari buzzernya dia akan lebih cepat setiap 100 milisecond. Jadi kondisi-kondisi tersebut terdapat 3 yang akan menampilkan buzzer yang berbunyi berbeda-beda. Nah, kemudian di sini juga data itu akan dikirim melalui HTTP post. Jadi data-data itu akan masuk ke dalam database di dalam MySQL yang sudah dibuat, dan ini adalah tampilan dashboardnya. Jadi data yang ditampilkan ke database itu akan ditampilkan ke visual dashboard. Nah, ini adalah database yang sudah saya buat dengan nama database itu DB Parking, dan ini tabelnya hanya tabel jarak yang sudah menampilkan beberapa data yang sebelumnya sudah saya coba untuk simulasi. Jadi dalam tabel jarak ini ada status, jaraknya, timestamp, serta status dari TV-nya. Jadi data-data itu akan masuk ke dalam database ini, dan nanti akan ditampilkan ke dalam website dashboard yang sudah dibuat. Nah, jadi di dalam database ini hanya menampilkan tabel jarak saja. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya menampilkan dashboard dari website yang sudah saya buat. Jadi ada grafik dari dashboardnya, kemudian ada status parkir, kemudian ada indikator LED yang akan menampilkan lampunya menyala berapa, kemudian ada status buzzer dan juga kontrol TV yang bisa kita kontrol secara manual di dalam website ini. Nah, ini adalah codingan PHP yang sudah saya buat. Jadi ada beberapa API serta indeks dari PHP-nya. Jadi nanti API ini dibuat yang akan menarik data dan juga menampilkan ke dalam website. Nah, di dalam indeks ini
Jadi setiap data yang ada di API dan juga database yang sudah saya buat akan di fetch ke index.php ini melalui IP address serta project directory-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan PHP backend-nya menggunakan API save data, kemudian get data. Jadi data-data yang di database ditampilkan melalui API yang sudah saya buat ini. Jadi di dalam indeks ini kita membuat file website yang menarik dan sehingga bisa dilihat lebih simple gitu. Oke, mungkin langsung saja kita akan menampilkan demonstrasi alatnya langsung. Oke, baik. Jadi di sini adalah rangkaian yang sudah saya buat. Ada ultrasonic, ada ESP, buzzer yang menandakan TV, 3 buzzer untuk status ultrasonicnya, dan juga sebuah buzzer. Nah, ini adalah tampilan dari dashboardnya. Nah, jadi dapat dilihat nih. Ini ada ultrasonicnya. Jadi ketika si ultrasonic ini kita tempelkan, nah, ini kan dekat. Nah, di dalam logikanya dekat itu maka ada 3 lampu indikator yang akan hidup. Nah, sesuai dengan pada website yang saya buat, status parkir yaitu dekat, maka dia akan menampilkan status dekat dan ini adalah grafiknya. Nah, di scroll bawah ini juga ada indikator LED-nya. Nah ini berubah karena di sini saya sudah melepaskan tangan saya, jadi dia jauh. Nah, kalau jauh dia akan menampilkan satu indikator lampu saja dan kemudian di sininya jauh. Nah, kalau sedang kurang lebih, nah di sini ini sedang, dia menampilkan 2 indikator lampu. Nah, di sininya dia menampilkan sedang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di bagian TV. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mematikan si TV-nya. Jadi ini status TV-nya itu adalah hidup ya teman-teman. Maka kita akan menghidupkan, maka dia LED-nya akan mati. Nah, LED kuning ini dia mati ya. Nah, coba kita akan menghidupkan. Nah, ketika cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.